Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam bahagia, salam meninggalkan kuat, salam sukses, salam PWI untuk kita semua. Yang saya banggakan dan saya hormati, yang terhormat Bapak Lutfi Hakim, Ketua PWI Jawa Timur beserta seluruh jajaran yang mendampingi beliau. Yang saya hormati Mas Dr. Abdul Aziz, Ketua PWI Kabupaten Pamekasan periode 2018-2021. Yang saya hormati Mas Abri, Ketua PWI Kabupaten Pamekasan 2022-2025 beserta seluruh jajaran yang baru saja dikukuhkan dan dilantik. Pak Kepala Dinas Pendidikan, ini tadi sedang acara langsung tak aja aja. Ayo ikut, ini ada acara PWI beserta seluruh teman-teman dari Kominfo, ada Mas Arief dan seluruh staf yang mendampingi, ada pimpinan KPU Kabupaten Sumeneb, Anggota PWI Pamekasan, BKU. beserta seluruh Apa dia tahu? Diperbantu. Kita Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah saya bahagia sekali, saya senang sekali bisa hadir dalam acara penutupan. Izin Mas Lutfi, saya ini kadang tidak protokol ya, datang duduk gitu aja. Dan saya senang sekali bisa hadir dalam acara yang nuansanya ini tidak formal banget. Formal banget itu kadang-kadang pegang ini Assalamualaikumnya panjang, setelah itu mukotimahnya panjang, setelah mukotimahnya panjang yang sebenarnya ada. Nah, teman-teman dengan suasana begini ini biasanya diskusinya agak dalam. Termasuk saya mendapatkan informasi barusan proses cara penetapan pemilihan unsur kepengurusan pengukuhan itu nuansanya ke keluarga. Saya sampaikan barusan ke Pak Ketua dari Jatim, seperti ini sudah luar biasa. Yang paling penting setelah ini bekerja ekstranya itu. Kenapa bekerja ekstra? Karena menjadi wartawan di era sebelum reformasi, setelah reformasi, di era revolusi industri 4.0 itu berbeda. Kita mengalami situasi dan suasana yang berbeda. Dulu kita 5 tahun yang lalu tidak sangat populer dengan istilah hoax, wah, kalau bahasa santrinya fitnah dan seterusnya. Kita tidak sangat populer dengan itu. Sekarang sangat populer sekali. Oke, ini eranya disrupsi sudah. Eranya era pancaroba. Eranya yang suasananya ini sudah berbeda. Kenapa pancaroba? Dulu masyarakat Pamekasan kalau belanja di Surabaya di toko tertentu itu sudah merasa berkelas. Sekarang toko tertentu itu sudah tutup. Nah, dulu anak-anak kita mau mendapatkan penghasilan itu sulit. Sekarang bisa dari rumah jual online, game online, macam-macam. Jual game itu, jual game ini dirubah sedikit, dijual ke ini ke temennya, jadi apa? Bukan bermain game online, maksud saya bukan. Ada banyak space yang membuat kita semua, ada Kabak Humas juga hadir, terima kasih. Kita bisa melakukan banyak hal di kondisi sekarang. Apa yang bisa saya sampaikan? Kehidupan dunia sudah berubah. Nah, sebelum itu saya teringat sesuatu yang selalu disampaikan oleh Mas Aziz dan ini bermanfaat untuk saya. Mas Aziz itu pernah diskusi begini, menyampaikan begini ke saya. Pak Bupati, wartawan itu penyampai risalah, penyampai pesan, dan saya ingat terus itu. Selalu ingat kalimat itu. Jadi bahasa pendeknya, kalau dalam kehidupan, kalau menganalogikan kehidupan kehidupan alur turunnya wahyu, wartawan ini malaikat Jibril. Katanya Mas Aziz. Tapi bukan malaikat Jibril, enggak. Seperti bukan juga seperti
penyampai risalah dari Allah kepada Sayyidina Muhammad. Jadi kalau menyampaikannya itu tulisannya A besar terus ditulis A kecil, itu berarti di sini ada yang salah. Itu bahasanya Mas Aziz ke saya. Saya ingat, saya pikir kata-kata itu. Ini karena sedang kuliah S2 bagaimana? Terus sudah menyelesaikan tesis. Saya akhirnya harus membaca profilnya Mas Aziz karena kata-kata itu. Dan saya ikuti cara itu. Saya mengikuti dakwahnya Mas Aziz itu bahwa penyampai risalah. Kalau risalah yang disampaikan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Lutfi barusan, 70 sekian puas, yang ditulis sekian ini ya benar, tapi tidak edukatif, tapi tidak edukatif, tapi meletakkan. Yang pertama yang pertama. Yang kedua, 2017 itu ada peristiwa besar, dan 19 di Indonesia ada bendera di salah satu asrama kelompok tertentu, bendera merah putih roboh, terus kemudian digoreng sedemikian rupa, akhirnya terjadi pengerusakan di tempat tertentu. Itu terjadi di 2017. Itu kira-kira pesan apa? Siapa yang melakukan itu? Dua kelompok. Yang pertama, sekarang netizen ini sudah luar biasa. Orang bisa menjadi penyampai risalah itu kapan saja. Yang kedua, bisa saja karena berita-berita hoax yang ditulis oleh kelompok hoax, oleh kelompok yang memang senang hoax. Ada kelompok yang senang hoax. Bisa jadi juga kelompok yang memang digerakkan oleh kelompok tertentu pada kepentingan tertentu. Kerugian negara waktu itu karena hanya ini saja pemicunya itu lebih dari sekian triliun. Negara harus mengganti, beberapa orang harus dipulangkan di tempat itu, dan itu karena hanya bisa saja A besar yang akan disampaikan menjadi A kecil. Seluruh kita yang saya hormati, sebagai pilar demokrasi, pilar edukasi, pilar transformasi, media ini sangat penting sekali. Dan media mainstream, saya kemarin diskusi di Jakarta, ada beberapa media, teman-teman televisi, teman-teman media mainstream yang lain, saya tanya, ini karyawannya berapa di sini? Pendapatan berapa? Mohon maaf, ini begini. Sudah lusuh Pak, sejak 5 tahun yang lalu. Jadi korporasinya sudah mensubsidi terus, sudah 5 tahun yang lalu. Saya mengadakan survei kecil-kecilan. Saya survei di satu kabupaten ke survei telepon ya. Ada yang WA, ada yang telepon. Ke 40 orang. Saya buat pertanyaan satu. Berapa jam sampean lihat TV di rumah? Maksimal tidak ada yang lebih dari 1 jam. Untuk laki-laki, yang perempuan maksimal 2 jam. Ikatan Cinta. Yang lebih banyak dilihat YouTube dan grup di media sosial. Ada penggalan-penggalan video pendek yang di media sosial. Kalau sudah merasa ada kecocokan, itu YouTube itu dilihat terus. Nah, maka setelah itu sekarang banyak podcast. Orang pengen buat podcast. Podcastnya ada yang pendek, ada yang panjang. Dan menurut saya, netizen yang sekarang sudah mulai beralih dan menjadi bagian dari faktor melakukan transformasi dan berubah sudut pandang, itu juga menjadi bagian dari pemikiran kita semua. Artinya, mohon maaf, Mas Aziz misalnya, itu mau dibuat tokoh luar biasa, di branding, saya tidak mau mengistilahkan framing, di branding sedemikian rupa, terus kemudian ditampilkan di beberapa, bisa jadi tokoh luar biasa. Sebaliknya ada tokoh jujur, baik, tiba-tiba langsung seakan-akan orang yang paling jahat.
menyampai risalah ini betul-betul ada di dalam hati dan pikiran kita. Ada di hati dan pikiran. Kenapa begitu? Saya agak ngeri-ngeri sebenarnya. Dalam kondisi begini, gimana nasib anak-anak kita? Nasib anak-anak kita yang kalau setiap hari 1-2 hari atau 1 jam 2 jam disuguhkan oleh informasi yang jauh dari kenyataan sebenarnya. Coba. Belum lagi kelompok ideologi impor ini luar biasa datang ke kita. Luar biasa. Datang dan melakukan mengorganisasi untuk kemudian bisa memasifkan keyakinan yang dimiliki. Di Makassar ini ada ex teroris kawin di sini, Pak. Beraktivitas. Kenapa saya menyampaikan begitu? Bahwa kita ini sebenarnya satu sisi bisa saja tidak aman. Kehidupan kita ini bisa saja tidak aman. Artinya hidup serius tapi bahagia, kira-kira begitu sekarang. Hidup serius tapi dia gembira. Kenapa kita perlu hidup serius dan gembira? Sekarang misalnya, gimana caranya kita merubah kabupaten yang biasa-biasa ini bisa melompat seperti kabupaten luar biasa? Top of mind berarti harus kita rubah. Contoh, izin Mbak Lutfi, dulu tahun 90-an atau tahun 2000 kalau disebut Banyuwangi yang muncul pertama mesti Pamekasan. Santet. Santet. Banyuwangi mesti begitu. Ditambah lagi sebelum awal-awal menjelang reformasi ada isu besar di sana yang sampai ada gesekan luar biasa. Di kabupaten-kabupaten yang lain di Jawa Timur orang menyebutnya kalau ditolak cintanya itu biasanya langsung wah nanti kita datangin Banyuwangi. Itu banyak-banyak begitu. Tapi berkat model pendekatan cara yang luar biasa, sekarang ada nggak yang menyebut Banyuwangi Kabupaten Santet? Nggak ada. Pariwisata. Itu yang saya sebut city branding. Apakah di Banyuwangi tidak ada kemiskinan? Ya banyak. Apakah di Banyuwangi itu ada infrastruktur yang belum selesai? Ya banyak. Banyak. Bukan tidak banyak. Kenapa Banyuwangi bisa melakukan itu? Partisipasi. Itu kuncinya, partisipasi. Kalau kemudian kita ini partisipasinya seakan-akan menggantungkan keseluruhan hidup ini kepada pemerintah, tidak mungkin mampu siapapun bupatinya dan presidennya. Partisipasi itulah yang kemudian kita dorong. Holopis kontur baris dan gotong royong itu yang harus kita dorong. Bagaimana curong-curong pun itu harus kita dorong. Artinya, kira-kira negara ini sudah menciptakan keamanan, menciptakan atmosfer konstruktif kepada kita, tinggal tanyakan kepada kita semua. Google sampai di mana sumbangsi kita kepada bangsa dan negara. Kadang-kadang kan jalan sudah mulus, ada lubang satu di jalan itu. Itu yang dibahas terus kan itu, yang lubang kecil itu. Jadi misalnya ada 10 kilo jalan bagus, terus ada sekian sentimeter jalan lubang itu yang dibahas begitu. Kalau cara sudut pandang kita begini, Pak, Indonesia sangat berat. Kenapa sudut pandang begitu itu akan membuat kita sangat berat? Karena mesti cara sudut pandang begini ini masalah pada dirinya, dan masalah pada dirinya itu mau ditransformasikan menjadi masalah publik. Jadi kira-kira. Jadi saya punya masalah dengan Mas Aziz misalnya. Masalahnya karena sepatu saya dan sepatu Mas Aziz tuker, saya tidak terima. Seakan-akan urusan saya semuanya salah, urusan Mas Aziz semuanya salah. Ya udah, tinggal kemudian ketemu ya kembalikan sepatunya ya tuker. Ada 7 hukum alam yang sering saya sampaikan di pada kesempatan. Hukum 7 hukum alam, 7 hukum alam ini kira-kira sederhananya begini.
Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau kita ingin mulia, muliakan orang lain. Karena vibrasi di masing-masing sesuatu yang kita berikan itu akan menjadi karakter, menjadi habit, menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Sehingga gerakan kita, langkah kita, apapun yang kita lakukan itu karena interaksi di dalam diri, vibrasi di dalam diri kita itu yang menjadi energi, darah dan seterusnya. Dan kenapa orang yang bersyukur itu selalu tersenyum? Kenapa orang yang walaupun betapapun bisa saja hartanya tidak berlebihan banget, cukup untuk makan, untuk berkegiatan, tapi selalu tersenyum dan yang gembira dan cenderung panjang umur. Karena vibrasi di sini konstruktif dan positif. Nah, sekarang kalau kemudian PWI membangun vibrasi positif di tengah-tengah masyarakat, optimis di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita ini menghadapi dua gelombang luar biasa, pandemi dan revolusi industri. Dua gelombang ini tidak kecil loh gelombangnya. Misalnya, hanya karena khawatir Garuda bangkit, hanya karena khawatir beberapa mall tutup, karena hanya khawatir saja. Kata khawatir tertular COVID, khawatir saja. Karena khawatir pandemi ini semua APBD, APBN itu mengalir itu. Ekonomi kita di Kabupaten Pamekasan ini kemiskinannya 13, sekian sekarang menjadi 14 sekian. Karena khawatir. Maka mandat kerasulan ini, katanya Mas Aziz, mandat penyampaian risalah ini perlu kita bangun optimisme minimal di masing-masing yang ada di kita. Optimisme. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang gelombang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, pemerintah di kabupaten ini sudah top luar biasa. Yang pertama di bidang beasiswa, tapi kan nggak pernah muncul banget kan, ketimbang beberapa media-media. Karena pikiran masyarakat itu bad news is good news. Yang negatif itu cepat viral daripada yang positif. Ya betul ya Pak Lutfi ya. Ini kondisi sekarang. Yang negatif misalnya sampai orang mau ada kecelakaan dikit, itu yang sibuk kan mau video dulu, bukan dorong dulu. Ini kenyataan. Kenapa begitu? Karena orang yang cepat Pak. Semuanya berlomba-lomba untuk cepat menjadi yang pertama mengirimkan, menjadi pertama yang mengirim berikutnya ke grup yang lain. Coba berita kebaikan-kebaikan. Jarang menjadi orang yang pertama yang memviralkan dan seterusnya. Pemerintah di Kabupaten Pamekasan sesuai yang disampaikan oleh Mas Lutfi barusan, UMKM kita sudah Pak buat cara gila. Cara PMK ini sudah cara gila, bukan cara biasa. Yang gila itu maksudnya bukan orang harus masuk RSJ. Cara out of the box, melatih orang UMKM. Ini tahun ini ada 3.000 sekian orang yang dilatih. Kemarin sudah ada 3.000 sekian. Setelah itu orang dilatih itu, saya masih agak kesulitan mencari alat produksi saja. Karena beberapa CSR yang kita datengin itu tidak bisa memenuhi penuh. Misalnya ada kelompok masyarakat membuat sampo, ada kelompok masyarakat membuat sabun cuci. Kelompok masyarakat ini pelatihannya sudah kita latih untuk buat sampo, buat sabun cuci dengan sekian aroma yang dimiliki di kabupaten ini, termasuk ada aroma tobacco. Sudah dilatih, sudah bisa. Mesinnya 700 juta. Kira-kira kalau kita minta PDSR mana yang sanggup 700 juta itu? Gak ada yang sanggup. Kalau 700 juta itu diberikan di satu ini, yang mesin jahit, yang makanan ringan nggak dapat ini. Adanya satu kelompok dapat, tapi ratusan kelompok nggak dapat. Saya latih orangnya, saya carikan bantuan alatnya. Baru kemudian setelah itu saya carikan modalnya dengan dana channeling antara APBD dengan Bank BPR, Bank UMKM Jatim, bunga 0% setahun. Kalau pengen diperpanjang 2 tahun nggak apa-apa, 3 tahun nggak apa-apa, dengan jaminan hanya 30%. Ini nggak bankable sebenarnya. Karena kalau bank itu pinjaman 100, jaminannya 200, kur 6%. Ini sudah non kur.
1% hanya untuk bayar administrasi. Kalau pinjam 10 juta, cukup bayar 100.000 administrasinya setahun. Ini kan cara gila, saudara. Ini cara anti mainstream, saudara. Kenapa saya melakukan itu? Karena Tiongkok presisi ekonomi tahun 78 itu melakukan model pendekatan yang juga sama anti mainstream dengan memberikan pinjaman modal kepada UMKM 0% selama 3 tahun. Kalau kita ikut KUR, Pak, dengan jaminan 100-200%, kira-kira kalau jualan nasi goreng, jualan pisang goreng, sambil goreng sambil gemetar. Dan kalau gemetar, atmosfernya itu mesti kurang enak makan. Itu kira-kira. Kalau dengan penuh riang gembira sambil goreng, sambil ngaduk, itu pasti akan terjadi. Ini kita lakukan, dan yang diminta oleh UMKM itu sebagian kecil bukan pinjaman, bantuan. Sudahlah, berikan saja. Padahal ini kalau jaminan 30%, jaminannya 30%, ini kan sama halnya setengah diberikan. Menurut sudut pandang perbankan. Gitu ya. Baru kemudian setelah itu tanya, sudah Pak, saya buat ini, buat sarung sudah bisa, buat ini sudah bisa. Tapi pasarnya dari mana nih Pak? Tahun ini 5.000 orang yang kita latih. Syukur BWI bisa bekerja sama dengan kita. Syukur nanti Millennium Hub yang itu bisa kerjasama dengan BWI. Siapa ini? Siapa yang mau kerja? Ya, siapa ada ruangan Pak? Nanti orang cerdas yang sukses bisnis kerjasama antara BWI Kabupaten Pamekasan dengan Millennium Hub. Ayo Millennium Hub itu didorong. Ayo syukur-syukur beberapa pesantren sekolah ada paket kegiatan 5.000 orang akan kita latih. Kabupaten ini menjadi percontohan pelatihan digitalisasi di banyak sektor dengan Kementerian Kominfo. Di Jawa Timur hanya 2, Magetan dan Kabupaten Pamekasan. Kita latih di sekarang BWI misalnya, saya 1.000 orang Pak, saya latih, silakan. Di mana saja yang mau kita latih, di tempat, silakan. 1.000 orang misalnya, BWI melatih 1.000 orang kerjasama dengan Kabupaten Pamekasan. Itu luar biasa, konkret, nyata gitu. Nah, termasuk bagaimana kita semua ini kalau ingin melatihnya ingin jualan ya kita latih ya perkataan online. Kalau ingin melatih jaringan apa itu ya kita latih. Apa yang mau saya sampaikan? Kita ini harus bergandengan tangan. Siapapun orangnya, seperti apapun modelnya, ayo kita edukasi untuk semakin baik saja. Tidak begitu. Karena beban negara ini sudah cukup berat sekali. Bayangkan, vaksinasi ini oleh rakyat dianggap isu elit. Beberapa nakes datang ke saya, puskesmas ini datang ke saya, Pak Bupati nggak apa-apa sih sebenarnya nggak mau vaksin, tapi kalau sakit jangan datang ke saya. Jangan. Ada yang juga mengatakan Pak, bener sehat dulu, sing sakit nggak bisa Pak. Begitu ada. Karena nakes juga punya keluarga Pak yang harus juga pengen sehat, pengen panjang umur, pengen punya anak juga yang harus dilindungi dan sehat. Artinya apa? Misalnya nih, kita besok Senin mau launching vaksin berhadiah. Ayo bareng-bareng dengan kita. Ada 13 sepeda motor, ada 13 kulkas, ada 13 sepeda gunung. Ayo PWI mengadakan buka tempat juga. Ada fotonya pengurus PWI, vaksinasi berhadiah, ada foto Forkopimda. Ayo bareng-bareng PWI, kupon berapa yang dibutuhkan kita siapkan. Bisa begitu bareng-bareng. Kita ini gak ada yang lebih terhormat. Saya misalnya Bupati lebih terhormat, Pak Kadistik lebih terhormat, sama kita ini udah sama. The Dream Team menuju Pamekasan. Satu tim impian menuju Pamekasan. Yang bangga saya Pak Umar. Yang bangga rakyat Pak, bukan saya bupatinya Pak, bukan rakyat yang bangga. Nah, keterpaduan LinkedIn
bahwasanya linkage antara satu dengan yang lain ini tidak ada distorsi di antara satu dengan yang lain, dan kita bersatu padu ingin membawa kabupaten ini membangun atmosfer model pendekatan baru, cara baru, pemerintahan baru, itu bisa kita lakukan. Ini peninggalan sejarah kita. Karena menurut saya orang itu kadang-kadang kan terlalu panjang gitu. Gimana produk berikutnya? Iya kalau masih hidup. Gak usah panjang-panjang pikirnya sekarang mau produk kedua, ketiga, atau hanya satu periode atau produk, gak usah dipanjangkan. Yang penting ketika diberi kesempatan amanah memimpin ini, ayo kita bangun atmosfer luar biasa di segala sektor. Bagaimana tidak ada cara berpikir gempur dulu baru aku. Gak ada. Saya di sini Pak, mungkin satu-satunya bupati yang pernah memutus kerjasama dengan salah satu pejabat. Saya lakukan. Kenapa saya lakukan itu? Karena pemerintah tidak boleh inferior. Saya lakukan itu. Kenapa saya melakukan itu? Karena menurut saya negara tidak boleh inferior. Saya putus itu. Kenapa saya melakukan itu? Karena kalau kemudian saya kompromi terus inferior, kita dianggap sangat butuh, padahal antara suami istri itu sama-sama nikmatnya. Nikmatnya suami karena diinformasikan konstruktif, nikmatnya istri karena mendapatkan belanja dari suami, kan? Kan begitu. Ayo bareng-bareng. Yang sukses bukan Badrun, yang sukses juga bukan Mas Tabri, yang sukses bareng. Kira-kira kalau orang datang ke Pamekasan, orang Banyuwangi dulu tersiksa Pak waktu disebut kabupaten Santet. tersiksa. Nah kita ini sedang mencari top of mind apa? Orang ketika disebut Pamekasan muncul apa? Hebat. Misalnya muncul apa? Pemerintahan yang inovatif. Muncul misalnya kabupaten apa? Pati. Karena kalau di sini nyebut wisata juga sangat kurang. Nyebut apa misalnya? Ada sesuatu yang mau kita, yang kalau kemudian ini sudah kita top of mind ada di kita, yang bahagia bukan saya, bukan Mas Dan. Sehingga siapapun bupatinya ke depan, siapapun kepala dinasnya, siapapun sekdaknya, dan ketika sebagian dari anggota pimpinan BPD jadi bupati, sudah tinggal melanjutkan. Sehingga yang meretas jalan kita semua, dan kenapa yang meretas jalan itu pahalanya lebih besar daripada yang Soekarno itu sudah disebut terus, Bung Hatta sudah disebut terus. Sehingga ini bukan urusan perut Pak, atau di bawahnya perut, bukan urusan itu. Ini urusan sumbangsi kita kepada bangsa dan negara, karena kita telah hidup di Indonesia yang penuh kedamaian dan damai. Kalimat ini saya juga sampaikan ke beberapa teman-teman DPD. Bahkan saya lebih kurang lagi kalau DPD Pak. Sampean Pak Kepala Dinas, ini ASN dapat makan itu karena jadi aparatus. Bisa makan, bisa memberi makan anaknya, bisa memberi makan istrinya, bisa bangun rumah karena jadi aparatus. Tanyakan pada nurani kita, sejauh mana sumbangsi kita kepada bangsa ini. Sementara Allah memberikan makan kepada panjenengan semua lewat karena menjadi aparatus. Kira-kira kalau saya mau bertanya juga, saya mohon maaf ya, tapi panjenengan semua ini terhormat, bisa dekat dengan siapapun, menjadi pintu masuk bertemu dengan siapapun karena menjadi wartawan dan BPI. Sumbangsi besar apa yang kita persembahkan untuk kejayaan wartawan Indonesia yang berintegritas? Kira-kira begitu. Ini kira-kira. Karena saya memilih, jika kita bukan dari bagian penyelesaian, maka mungkin kita persoalan. Termasuk saya. Jika saya bukan, saya tidak memasukkan. Jika saya bukan bagian dari penyelesaian, maka saya persoalan. Pasti persoalan. Kalau bukan penyelesaian, ya minimal diam di saat kondisi perang adalah bagian. Kira-kira begitu. Ini sekarang jelas. Disrupsi, pandemi, efeknya ekonomi, kemiskinan dan seterusnya. Strategi kita sudah ekonominya UMKM-nya begitu,
di bidang pertanian kita buat all-hand traktor, kita bantu olah tanahnya, kita bantu pupuknya, kita bantu bibitnya, sehingga petani yang dapat 1 juta dari hasil pertaniannya utuh, tidak dipotong modal olah tanah, bibit dan pupuk. Sudah kita melakukannya out of the box seperti itu. Tapi kalau masih ketemu dengan pesimisme, antipati, yang ada adalah clash kepentingan antara yang transformatif dan edukatif. Clash kepentingan antara yang bukan yang transformatif dan edukatif dengan kelompok destruktif. Ini yang harus menjadi tanggung jawab besar kita semuanya. Bukan Badrun boleh tidak jadi apa-apa nanti. Misalnya 2 tahun lagi Badrun sudah jadi pulang ke rumah, ya saya sedang imami di pondok kan begitu. Saya sudah pulang kitab Al-Kalam walah. Tetapi jika saya diam untuk tidak membantu kehidupan, saya persoalan. Saya bukan penyelesaian. Dan konsistensi dalam melakukan perjuangan dan pengabdian itu akan dicatat dalam sejarah kehidupan kita semua. Jika hidup ini hanya urusan makan, kucing juga makan. Kira-kira begitu. Karena hidup ini urusan perjuangan, menginspirasi, sehingga Mas Tabri yang sekarang yang sekarang sedang kita perjuangkan menjadi pahlawan nasional. Oh, Tabrani. Mas Tabrani. Mirip. Mas Tabrani, anak muda orang Kabupaten Pamekasan, sekarang kita gotong royong bareng-bareng untuk menjadi pahlawan. Saya bayangkan bisa saja suatu saat yang diusulkan menjadi pahlawan nasional itu Mas Aziz, Mas Tabri, kita semua akan menginspirasi anak-anak dan generasi masa depan. Sehingga ketika kita mati, pada hakikatnya kita tidak mati. Kenapa? Karena pemikiran, inspirasi kita masih dipakai oleh orang-orang. Sehingga mati kan, dan mati kapan saja. Saya bisa besok, bisa minggu depan. Bahkan Mas Lutfi, saya sedang buat kuburan itu. Karena saya bisa mati kapan saja. Saya bisa mati kapan saja. Tetapi di saat bekerja, saya tidak merasa akan mati. Saya akan merasa bekerja sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik. Ketika sudah selesai semua pekerjaan, sore, malam, saya berpikir kira-kira jangan turunan kalau baca Quran aja. Kira-kira begitu. Nireng, terserah, sudah. Paginya lagi, Bismillah lagi. Malam lagi, sudah selesai. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Ayo kita ini di sininya ini kira-kira objektif transformatif edukatif di sininya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kira-kira begitu. Di sini kita ini Sayyidina Muhammad Rasulullah. Saya sampaikan juga itu barusan. Di sininya sudah pakai semua teori, tapi di sini sehingga dari sini ini ketika kita bergerak melangkah menjadi amal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sukses untuk Mas Tabri dan seluruh pengurus. Mas Aziz luar biasa menjadi pembina juga sekarang. Terima kasih Mas Lutfi dan seluruh jajaran. Kira-kira bahasa pendeknya aku padamu. Dan ini bukan lebay, nah, aku padamu. Aku padamu. Romantis. Aku padamu kepada kita yang mau melakukan transformasi yang merajut dan menyamakan gelombang mencintai Indonesia dan dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Presiden. Baiklah rekan sekalian, kita akan tutup acara dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Zaini MPD. Dipersilakan. Doa.